Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kisah Kehidupan Harian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari channel ini. Selamat menikmati. Di suatu sudut Nusantara, tersembunyi sebuah kota tua yang syarat dengan sejarah dan budaya yang memukau. Kota itu bagaikan permata tersembunyi, di mana setiap sudutnya menceritakan kisah masa lalu yang kaya. Jalan-jalan kecil berliku, dipenuhi dengan bangunan-bangunan kolonial yang megah namun mulai pudar dimakan usia. Di atas atap-atap rumah, burung-burung berkicau riang setiap pagi, sementara sinar matahari menyinari genting-genting merah yang berbaris rapi. Di kota inilah tinggal seorang pemuda bernama Asep. Lahir dan besar di lingkungan yang begitu lekat dengan tradisi, Asep tumbuh menjadi sosok yang sederhana namun penuh impian. Ayahnya, Pak Slamet, adalah seorang pengrajin wayang kulit yang dihormati, sementara ibunya, Bu Sari, terkenal dengan tenunan kain songketnya yang indah. Sejak kecil, Asep telah terbiasa dengan alunan musik tradisional yang dimainkan dalam upacara-upacara adat dan perayaan masyarakat setempat. Namun, di dalam hati Asep yang paling dalam, bersemayam keinginan yang berbeda. Ia jatuh cinta pada alunan musik dangdut yang menggema dari radio tua di warung kopi Pak Desomat. Setiap kali irama gendang dan denting seruling terdengar, hati Asep berdegup kencang. Baginya, dangdut adalah suara hati rakyat, cerminan suka duka kehidupan sehari-hari yang begitu dekat dengannya. Setiap sore selepas membantu orang tuanya, Asep pergi ke alun-alun kota. Di bawah pohon beringin yang telah berdiri sejak ratusan tahun lalu, ia duduk sambil memetik gitar kesayangannya. Gitar itu bukanlah gitar mahal, tetapi suaranya mampu menggetarkan hati yang mendengarnya. Dengan suara merdu dan cengkok dangdut yang khas, Asep menyanyikan lagu-lagu yang menggugah perasaan. Suaranya mengalun lembut, terkadang menghentak, mengikuti irama dan lirik yang ia nyanyikan dengan sepenuh hati. Orang-orang yang lalu lalang seringkali berhenti sejenak untuk mendengarkan. Anak-anak kecil berkumpul di sekitarnya, tertawa riang sambil bertepuk tangan mengikuti irama. Para pedagang kaki lima tersenyum, merasa terhibur di tengah hiruk-pikuk perdagangan. Bahkan burung-burung pun seakan ikut bernyanyi bersama Asep. Malam harinya, ketika kota mulai sepi dan lampu-lampu jalan menyala redup, Asep sering duduk di beranda rumahnya. Ia menatap langit yang bertabur bintang, membayangkan dirinya berdiri di atas panggung besar dengan ribuan penonton yang bersorak untuknya. "Aku akan membawa nama kota ini," bisiknya pelan. "Aku akan tunjukkan bahwa dari kota tua ini bisa lahir bintang yang bersinar terang." Namun, jalan menuju impian itu tidaklah mudah. Asep tahu betul bahwa persaingan di dunia musik sangatlah ketat. Banyak penyanyi berbakat dengan dukungan finansial dan koneksi yang kuat. Sementara ia hanyalah pemuda sederhana dengan mimpi besar dan gitar tua. Meski demikian, semangatnya tak pernah padam. Setiap kesempatan ia gunakan untuk belajar dan mengasah bakatnya. Ia mendengarkan berbagai macam musik, menulis lagu-lagu sendiri, dan kadang-kadang tampil di acara-acara kecil seperti pernikahan atau festival lokal. Di lain sisi, keluarga Asep selalu mendukungnya meskipun dengan keterbatasan. Ayah dan ibunya bangga melihat semangat putra mereka. "Asep, nak," kata ibunya suatu hari, "jangan pernah menyerah. Suaramu itu anugerah. Gunakanlah untuk membawa kebaikan." Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Asep, menjadi bahan bakar bagi semangatnya untuk terus berjuang. Kota tua itu menyimpan banyak kenangan dan harapan. Di antara bangunan-bangunan yang mulai usang, terselip mimpi seorang pemuda yang ingin mengubah nasibnya dan memberikan yang terbaik bagi tempat kelahirannya. Asep percaya bahwa dengan ketulusan dan kerja keras, impiannya bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Suatu siang yang hangat, ketika matahari bersinar lembut di atas kota tua, Asep kembali duduk di bawah pohon beringin rindang di alun-alun. Petikan gitarnya mengalun merdu, mengisi udara dengan melodi yang menenangkan. Lagu yang ia ciptakan sendiri itu bercerita tentang harapan dan impian yang terpendam di hati seorang pemuda sederhana. Di antara kerumunan kecil yang mendengarkan, tampak seorang gadis dengan tatapan mata yang penuh keingintahuan. "Sinta," namanya.
Ia adalah seorang mahasiswi dari kota besar yang datang ke kota tua ini untuk melakukan penelitian tentang sejarah dan budaya lokal. Rambutnya tergerai halus, tertiup angin, sementara ia terpukau oleh suara dan lirik lagu Asep. Setelah Asep menyelesaikan lagunya, Sinta memberanikan diri mendekatinya. "Suaramu indah sekali," ucapnya dengan senyum tulus. Asep menoleh, sedikit terkejut namun tersipu. "Terima kasih, Mbak. Saya hanya menyanyi apa yang ada di hati," jawabnya dengan nada rendah hati. Percakapan pun mengalir di antara mereka. Sinta bercerita tentang tujuannya datang ke kota ini, tentang ketertarikannya pada kisah-kisah lama dan seni budaya yang melekat di setiap sudut kota tua. Asep, dengan antusias, menceritakan berbagai legenda lokal, tradisi yang masih dijaga, dan tentu saja, kecintaannya pada musik dangdut yang menurutnya adalah cerminan jiwa masyarakat. "Wah, kamu benar-benar mengenal kota ini dengan baik," kata Sinta kagum. "Mungkin kamu bisa membantuku dalam penelitianku." Asep mengangguk semangat. "Dengan senang hati, Mbak. Saya juga bisa mengenalkan Mbak pada orang-orang yang tahu banyak tentang sejarah kota ini." Hari demi hari, mereka semakin akrab. Asep menemani Sinta menjelajahi ganggang sempit yang syarat cerita, mengunjungi bangunan-bangunan tua yang menyimpan kenangan masa lampau, dan menghadiri pertunjukan seni lokal. Sinta terpesona tidak hanya oleh keindahan kota ini, tetapi juga oleh sosok Asep yang hangat dan tulus. Di suatu sore, mereka duduk di tepi sungai yang membelah kota. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu. "Asep, apa impian terbesarmu?" tanya Sinta sambil menatap aliran air yang tenang. Asep terdiam sejenak, kemudian tersenyum. "Aku ingin menjadi penyanyi dangdut yang dikenal banyak orang. Bukan karena ketenaran atau uang, tapi karena aku ingin membawa cerita dan suara dari kota ini ke dunia luar. Aku ingin orang-orang tahu bahwa dari tempat kecil ini, ada banyak hal indah yang bisa dibagikan." Sinta menoleh padanya. Matanya berbinar. "Itu impian yang mulia. Aku yakin kamu bisa mencapainya." Suaramu benar-benar menyentuh hati. "Apa impianmu, Sinta?" balas Asep. Sinta menarik napas dalam. "Aku ingin menulis buku tentang kota ini, tentang semua keindahan dan cerita yang ada. Aku merasa kota ini memiliki jiwa yang perlu dibagikan pada dunia. Dan mungkin," ia ragu sejenak, "mungkin aku juga ingin menemukan tempat di mana aku benar-benar merasa pulang." Keduanya terdiam, merasakan angin sore yang perlahan mulai sejuk. Ada perasaan hangat yang tumbuh di antara mereka, sebuah ikatan yang terjalin dari kesamaan pandangan dan impian. Namun, di balik kebahagiaan itu, awan kelabu mulai mengintip. Sinta berasal dari keluarga terpandang di kota besar. Keluarganya memiliki harapan dan rencana tersendiri untuk masa depannya. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Asep mungkin tidak akan mendapat restu dengan mudah. Sementara itu, Asep menyadari perbedaan dunia di antara mereka. Meski demikian, ia bertekad untuk tidak menyerah. Baginya, pertemuan dengan Sinta memberikan warna baru dalam hidupnya, menambah semangat untuk meraih impian. Malam itu, Asep menulis sebuah lagu baru. Lagu tentang pertemuan dua hati dari dunia yang berbeda, tentang harapan dan cinta yang tumbuh di tengah keterbatasan. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berjuang, bukan hanya untuk impiannya, tetapi juga untuk perasaannya kepada Sinta. Hari-hari berlalu dengan cepat. Asep dan Sinta semakin dekat seiring berjalannya waktu. Mereka tak hanya berbagi cerita tentang kota tua dan sejarahnya, tetapi juga impian dan harapan masing-masing. Di setiap sudut kota, mereka menemukan keindahan yang sebelumnya tak pernah mereka sadari. Di balik senyuman mereka, tumbuh benih-benih cinta yang sulit disangkal. Suatu hari, Sinta menerima telepon dari ibunya di kota besar. Suara di seberang sana terdengar dingin dan tegas. "Sinta, kami mendengar kabar bahwa kamu terlalu banyak menghabiskan waktu dengan penduduk lokal. Ingat tujuanmu ke sana adalah untuk penelitian, bukan hal lain," kata ibunya dengan nada penuh tekanan. Sinta terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ibu, aku merasa menemukan sesuatu yang berharga di sini. Bukan hanya data untuk penelitianku,
tetapi juga pengalaman dan perasaan yang sulit dijelaskan. Ibunya menghela napas panjang. Ingat posisi kita, Sinta. Keluarga kita memiliki reputasi yang harus dijaga. Jangan sampai kamu terlibat dengan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik keluarga. Percakapan itu meninggalkan beban berat di hati Sinta. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan Asep tidak akan mudah diterima oleh keluarganya. Perbedaan latar belakang, status sosial, dan harapan keluarga menjadi tembok besar yang menghadang di depan mereka. Sementara itu, Asep merasakan perubahan pada diri Sinta. Gadis yang biasanya ceria itu kini tampak sering melamun. "Ada apa, Sinta? Apakah ada yang mengganggumu?" tanya Asep dengan lembut saat mereka duduk di tepian danau kecil di pinggir kota. Sinta menundukkan kepala, bermain dengan ujung selendangnya. "Asep, mungkin aku harus segera kembali ke kota. Penelitianku hampir selesai." "Begitu cepat? Padahal masih banyak tempat yang belum kita kunjungi." Asep mencoba menyembunyikan kekecewaannya. "Sebenarnya, ada hal lain. Keluargaku tidak setuju aku terlalu lama di sini." Sinta akhirnya mengungkapkan. Asep terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. "Apakah ini tentang kita?" tanyanya pelan. Sinta mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Mereka tidak akan pernah mengerti apa yang kita rasakan. Bagiku, pertemuan denganmu adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Tapi dunia kita begitu berbeda." Asep menggenggam tangan Sinta dengan hangat. "Sinta, aku tidak peduli dengan perbedaan itu. Aku akan berusaha keras untuk membuktikan bahwa aku pantas untukmu. Aku akan mewujudkan impianku menjadi penyanyi dangdut terkenal. Mungkin dengan begitu, keluargamu akan menerima kita." Sinta tersenyum tipis. "Aku percaya padamu, Asep. Tapi waktu kita tidak banyak. Aku harus kembali minggu depan." Detik-detik terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Mereka memutuskan untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Asep semakin giat berlatih dan mencari kesempatan untuk tampil di panggung yang lebih besar. Ia ingin menunjukkan kepada Sinta bahwa janji yang diucapkannya bukan sekadar kata-kata. Di suatu malam, Asep mendapat kabar tentang audisi penyanyi dangdut di kota terdekat. Pemenangnya akan mendapatkan kontrak rekaman dan kesempatan tampil di televisi nasional. Ini adalah peluang emas yang tak boleh dilewatkan. "Sinta, aku akan mengikuti audisi ini. Aku mohon doamu," kata Asep dengan mata berbinar. Sinta memegang tangannya erat. "Aku selalu mendukungmu, Asep. Aku yakin kamu bisa." Namun, perjalanan menuju audisi itu tidaklah mudah. Selain persaingan yang ketat, Asep juga harus menghadapi keterbatasan biaya dan dukungan. Ia harus mencari cara untuk mencapai kota tersebut dan mempersiapkan segala sesuatunya dalam waktu singkat. Di tengah kegundahannya, Asep mendatangi orang tuanya. Ia menceritakan impiannya dan kesempatan yang ada di depan mata. Meski awalnya ragu, ayah dan ibunya akhirnya merelakan tabungan mereka yang tidak seberapa untuk membantu Asep. "Pergilah, Nak, kejar impianmu. Kami selalu mendoakan yang terbaik untukmu," ucap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Dengan semangat dan harapan besar, Asep bersiap untuk perjalanan penting dalam hidupnya. Sinta memberikan sapu tangan berbordir sebagai tanda kenang-kenangan. "Bawalah ini, sebagai pengingat bahwa aku selalu bersamamu," katanya lembut. Asep mengangguk, menyimpan sapu tangan itu di saku dekat hatinya. "Aku berjanji akan kembali dengan kabar baik." Setelah Asep berangkat ke kota besar untuk mengikuti audisi, Sinta merasa ada kekosongan yang mengisi hari-harinya. Kota tua yang biasanya penuh dengan keceriaan kini terasa sepi tanpa kehadiran Asep. Ia terus berdoa dan berharap agar Asep berhasil meraih impiannya. Di kota besar, Asep tiba dengan mata terbelalak melihat gemerlap yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Gedung-gedung tinggi menjulang, lampu-lampu neon berwarna-warni, dan keramaian yang tak pernah henti. Meski merasa kecil di tengah megahnya kota itu, semangatnya tak surut. Dengan bekal seadanya, ia mencari penginapan murah dan mempersiapkan diri untuk audisi yang akan mengubah hidupnya. Hari audisi pun tiba.
Asep berdiri di antrean panjang bersama ratusan peserta lain yang memiliki mimpi serupa. Suasana penuh ketegangan dan harapan. Saat namanya dipanggil, ia melangkah masuk ruangan dengan panggung kecil di depannya. Para juri menatapnya dengan ekspresi datar, menunggu apa yang akan ia sajikan. Asep mengambil posisi di tengah panggung, memegang gitar kesayangannya. Ia menutup mata sejenak, mengingat semua dukungan dari keluarga dan Sinta. Dengan tarikan napas dalam, ia mulai memainkan melodi yang mengalun lembut. Suaranya mengisi ruangan, menyanyikan lagu penuh emosi yang ia ciptakan sendiri. Liriknya menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda yang mengejar mimpi dan cinta di tengah segala keterbatasan. Para juri terdiam, terpukau oleh ketulusan dan keindahan suara Asep. Setelah lagu usai, sejenak keheningan menyelimuti ruangan sebelum akhirnya disambut tepuk tangan dari salah satu juri. "Kamu memiliki sesuatu yang spesial," ucap juri tersebut. "Suaramu membawa perasaan yang mendalam." Asep tersenyum lega dan berterima kasih. Ia melangkah keluar dengan hati yang penuh harapan. Tahap pertama telah dilalui, namun perjalanan masih panjang. Sementara itu, di kota tua, Sinta menerima kabar dari Asep tentang audisi yang berjalan lancar. Hatinya ikut berbahagia. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Orang tua Sinta tiba-tiba datang mengunjungi, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mereka mengetahui tentang kedekatan Sinta dengan Asep dari laporan beberapa kenalan. "Sinta, apa yang sudah kami dengar?" tanya ayahnya dengan nada dingin. "Kamu seharusnya fokus pada penelitianmu, bukan menjalin hubungan dengan sembarang orang." Ibu Sinta menambahkan, "Kita memiliki reputasi yang harus dijaga. Ingat siapa dirimu dan dari mana asalmu." Sinta berusaha menjelaskan, "Asep bukan sembarang orang, Bu. Dia berbakat, baik hati, dan aku mencintainya." "Apa? Kamu tidak serius, kan?" seru ayahnya. "Kita tidak bisa menerima ini. Persiapkan barang-barangmu. Kita kembali ke kota sekarang juga." Sinta mencoba melawan, tapi usahanya sia-sia. Orang tuanya tegas membawa Sinta kembali ke kota besar, memutus semua kontaknya dengan Asep. Ponselnya disita, dan ia dijaga ketat agar tidak bisa pergi kemanapun. Di sisi lain, Asep berhasil lolos ke babak selanjutnya. Namun, kelegaannya berubah menjadi kekhawatiran ketika pesan-pesannya kepada Sinta tak kunjung dibalas. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa hari tanpa kabar, Asep memutuskan untuk menelepon rumah Sinta. Yang menjawab adalah ibunya. "Maaf, Bu. Saya Asep. Apa saya bisa bicara dengan Sinta?" "Anak muda, dengarkan baik-baik." Suara ibu Sinta terdengar dingin. "Jauhi Sinta. Kalian berasal dari dunia yang berbeda. Jangan hubungi dia lagi." "Tapi, Bu, saya dan Sinta saling," ucap Asep sebelum dipotong. "Cukup. Hormati keinginan kami. Fokuslah pada urusanmu sendiri." Telepon ditutup. Asep terdiam, merasakan kehampaan menyelimuti hatinya. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia memahami bahwa perbedaan di antara mereka menjadi penghalang, tetapi cintanya pada Sinta dan impiannya terlalu besar untuk ditinggalkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Asep memutuskan untuk membuktikan diri. Ia berlatih lebih keras, menuangkan seluruh perasaannya ke dalam setiap lagu yang dibawakannya. Babak demi babak audisi ia lewati dengan gemilang, menarik perhatian produser musik dan media. Berita tentang pemuda berbakat dari kota tua mulai tersebar. Nama Asep mulai dikenali, dan lagunya sering diputar di radio. Namun, di tengah kesuksesan yang mulai diraihnya, hatinya tetap merindukan Sinta. Suatu hari, setelah penampilannya di acara televisi, Asep diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan. Di depan kamera, dengan jutaan penonton menyaksikan, ia berkata, "Lagu ini saya persembahkan untuk seseorang yang sangat berarti dalam hidup saya. Meski jarak dan keadaan memisahkan, saya berharap pesan ini sampai padanya." Ia menyanyikan lagu baru yang ia ciptakan khusus untuk Sinta, berjudul "Cinta di Balik Temaram Kota". Suaranya mengalun penuh perasaan,
mengekspresikan kerinduan dan harapannya untuk bertemu kembali. Di rumahnya, Sinta menonton tayangan itu dengan air mata mengalir di pipinya. Hatinya bergetar mendengar lagu Asep. Ia sadar bahwa perasaan mereka masih kuat, meski terhalang oleh keadaan. Setelah pertunjukan itu, popularitas Asep semakin meningkat. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak melupakan asal-usulnya. Ia memutuskan untuk kembali ke kota tua sejenak, mencari ketenangan dan berharap bisa menemukan cara untuk bertemu Sinta. Setelah kembali ke kota tua, Asep disambut dengan hangat oleh keluarganya dan penduduk setempat. Mereka bangga dengan pencapaian Asep yang berhasil mengharumkan nama kota kecil mereka. Namun, di balik senyuman dan ucapan selamat, Asep masih merasakan kekosongan tanpa kehadiran Sinta di sisinya. Suatu pagi, Asep memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang biasa ia datangi bersama Sinta. Di bawah pohon beringin di alun-alun, ia duduk sambil memetik gitar, mencoba mencari ketenangan. Melodi yang tercipta membawa ingatannya kembali pada saat-saat indah yang mereka habiskan bersama. Tiba-tiba, seorang pria paruh-baya menghampirinya. "Kamu Asep, bukan?" tanya pria itu. Asep mengangguk. "Saya Pak Budi, kepala desa di sini. Saya ingin bicara sebentar." Asep mengikutinya ke kantor desa. Di sana, Pak Budi menjelaskan bahwa ada sebuah festival budaya yang akan diselenggarakan di kota tua untuk menarik perhatian wisatawan dan melestarikan kebudayaan lokal. "Kami ingin kamu menjadi pengisi acara utamanya. Suaramu bisa menjadi daya tarik besar," kata Pak Budi dengan penuh harap. Asep merasa terhormat dan senang dengan kesempatan itu. "Tentu, Pak. Saya akan dengan senang hati tampil untuk kota ini." Berita tentang festival tersebut tersebar luas. Media-media nasional meliput persiapan acara tersebut, terlebih dengan keikutsertaan Asep yang kini mulai dikenal publik. Sementara itu, di kota besar, Sinta secara diam-diam mengikuti perkembangan Asep melalui berita. Meski orang tuanya berusaha menjauhkan mereka, ia tetap mencari cara untuk mengetahui kabar tentang Asep. Suatu malam, Sinta memberanikan diri menemui sahabatnya, "Lina, aku harus ke kota tua itu lagi," kata Sinta dengan tegas. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Hatiku tertinggal di sana." Lina memahami perasaan Sinta. "Aku akan membantumu. Kita bisa pergi bersama tanpa sepengetahuan orang tuamu." Dengan rencana yang matang, Sinta dan Lina berangkat menuju kota tua. Perjalanan itu penuh dengan rasa cemas sekaligus semangat untuk bertemu kembali dengan Asep. Sesampainya di sana, Sinta langsung menuju alun-alun, berharap menemukan Asep di tempat biasa. Namun, yang ditemuinya hanyalah keramaian persiapan festival. Ia bertanya kepada salah satu panitia, "Maaf, apa saya bisa bertemu dengan Asep?" Panitia itu tersenyum. "Oh, Asep sedang latihan di panggung utama. Kamu bisa menemukannya di sana." Dengan jantung berdebar, Sinta berjalan menuju panggung utama. Dari kejauhan, ia melihat sosok Asep sedang berdiri di atas panggung, menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan. Suaranya menggema, memenuhi seluruh area dengan keindahan yang tak terbantahkan. Asep, yang sedang berlatih, tiba-tiba merasa ada yang memperhatikannya. Pandangannya tertuju ke arah kerumunan kecil di depan panggung, dan matanya bertemu dengan Sinta. Sejenak, dunia seakan berhenti berputar. Asep terdiam, kemudian tersenyum lebar. Ia segera turun dari panggung dan berlari menghampiri Sinta. "Sinta, apa ini benar kamu?" tanya Asep dengan mata berbinar. Sinta mengangguk. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Iya, Asep, aku kembali." Mereka berdiri berhadapan, merasakan kerinduan yang selama ini terpendam. "Aku sangat merindukanmu," ucap Asep pelan. "Aku juga. Maafkan aku yang pergi tanpa pamit," kata Sinta dengan penuh penyesalan. Asep menggeleng. "Tidak perlu minta maaf. Aku mengerti situasinya. Yang penting sekarang kamu di sini." Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Orang tua Sinta yang mengetahui kepergiannya menjadi murka.
Mereka menyusul ke kota tua dengan niat untuk membawa Sinta pulang dan menghentikan hubungannya dengan Asep untuk selamanya. Ketika mereka tiba, suasana festival sedang meriah. Mereka mencari Sinta dan akhirnya menemukannya bersama Asep di belakang panggung. "Sinta, apa yang kamu lakukan di sini?" Suara ayahnya menggelegar. Sinta berdiri tegap. "Ayah, Ibu, aku di sini karena aku mencintai Asep. Aku ingin kalian memberikan restu untuk hubungan kami." Ibu Sinta menatapnya tajam. "Hubungan apa? Kamu seharusnya tahu posisi kita. Kembali sekarang juga sebelum kita semakin dipermalukan." Asep maju dengan sopan. "Maaf, Pak, Bu, saya paham perasaan kalian. Tapi izinkan saya membuktikan bahwa saya mampu membahagiakan Sinta. Saya akan bekerja keras dan menunjukkan bahwa perbedaan di antara kita bukan halangan." Ayah Sinta mendengus. "Kamu pikir dengan menjadi penyanyi, kamu bisa setara dengan kami? Jangan bermimpi terlalu tinggi." Suasana menjadi tegang. Orang-orang mulai memperhatikan mereka. Melihat itu, Pak Budi, kepala desa, menghampiri. "Maaf, ada apa ini? Mari kita bicarakan dengan kepala dingin." Dengan bijak, Pak Budi mengundang mereka ke kantornya untuk duduk bersama. Di sana, Sinta menyampaikan isi hatinya. "Ayah, Ibu, selama ini kalian selalu membuat keputusan untukku. Tapi sekarang, biarkan aku menentukan jalan hidupku sendiri. Asep adalah orang yang baik dan tulus. Kami memiliki impian yang ingin kami wujudkan bersama." Ibu Sinta terdiam, melihat keteguhan hati putrinya untuk pertama kalinya. Ayahnya masih tampak keras, tetapi perlahan mulai melunak setelah mendengar penjelasan dari Pak Budi dan beberapa tokoh masyarakat yang memberikan dukungan kepada Asep. "Saya mengerti kekhawatiran Anda," kata Pak Budi kepada orang tua Sinta. "Namun, Asep adalah pemuda yang berbakat dan memiliki integritas. Dia telah membawa nama baik kota ini dan berusaha keras untuk mencapai impiannya. Mungkin alangkah baiknya jika kita memberikan mereka kesempatan." Setelah diskusi panjang, akhirnya orang tua Sinta setuju untuk memberikan syarat. "Baiklah, Asep," ucap ayahnya dengan suara tegas namun lebih tenang. "Jika kamu mampu membuktikan bahwa kamu bisa memberikan masa depan yang layak untuk Sinta, kami akan mempertimbangkan restu kami." Asep mengangguk dengan mantap. "Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakan kalian." Festival budaya itu pun menjadi panggung penentu bagi Asep. Malam harinya, di hadapan ribuan penonton termasuk keluarga Sinta, Asep tampil dengan gemilang. Ia membawakan lagu-lagu yang syarat makna, menggambarkan perjuangan, cinta, dan harapan. Penampilannya mendapat sambutan meriah dan standing ovation dari penonton. Setelah penampilan itu, media semakin menyorot Asep. Tawaran kontrak dari perusahaan rekaman ternama datang menghampiri. Karirnya benar-benar melejit. Melihat kesungguhan dan pencapaian Asep, hati orang tua Sinta mulai luluh. Beberapa hari kemudian, mereka mengundang Asep untuk datang ke rumah mereka di kota besar. Dengan penampilan sederhana namun rapi, Asep datang bersama orang tuanya. Di hadapan kedua keluarga, ayah Sinta berdiri dan berkata, "Asep, kami telah melihat kerja keras dan ketulusanmu. Kami sadar bahwa cinta dan tekadmu kepada Sinta sangat kuat. Dengan ini, kami memberikan restu kami untuk hubungan kalian." Senyum kebahagiaan terpancar dari wajah Asep dan Sinta. "Terima kasih, Pak, Bu. Saya berjanji akan selalu menjaga Sinta dan membuatnya bahagia," ucap Asep penuh syukur. Ibu Sinta mendekat dan memeluk putrinya. "Maafkan kami yang selama ini keras padamu. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu." Sinta membalas pelukan ibunya. "Aku mengerti, Bu. Terima kasih telah mau memahami." Wisata budaya yang menarik banyak pengunjung. Dengan restu dari kedua keluarga, Asep dan Sinta merasa bahwa impian mereka kini semakin dekat untuk terwujud. Mereka berencana untuk terus berkarya bersama, menggabungkan bakat dan keahlian mereka. Sinta dengan kepiawaiannya dalam menulis dan Asep dengan bakat musiknya, mereka menciptakan lagu-lagu yang tidak hanya indah didengar,
tetapi juga syarat akan pesan dan nilai budaya. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Media sering mengangkat cerita mereka sebagai contoh perjuangan dalam meraih impian dan cinta sejati. Kota tua tempat asal Asep pun semakin dikenal luas, menjadi destinasi. Setelah mendapatkan restu dari kedua keluarga, Asep dan Sinta merasa bahwa jalan mereka menuju kebahagiaan semakin terbuka. Mereka bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan masa depan, menggabungkan impian dan bakat yang mereka miliki. Sinta mengusulkan ide untuk membuat proyek bersama yang menggabungkan musik dan penulisan. Bagaimana jika kita membuat album yang tidak hanya berisi lagu-lagu, tetapi juga buku yang menceritakan kisah di balik setiap lagunya? Usul Sinta dengan antusias. Asep menyambut ide itu dengan semangat. Itu ide yang brilian. Kita bisa menceritakan budaya dan kisah-kisah dari kota tua ini, sehingga orang-orang tidak hanya mendengar musiknya, tetapi juga memahami maknanya. Mereka mulai bekerja keras. Sinta menulis cerita dan puisi yang mendalam, sementara Asep mengubah melodi dan lirik yang selaras dengan tulisan Sinta. Mereka sering duduk di tempat favorit mereka, di bawah pohon beringin di alun-alun kota, menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi dan berkreasi. Kabar tentang proyek mereka menyebar luas. Media mulai meliput proses kreatif mereka, mengangkat kisah pasangan muda yang berusaha menyatukan dua dunia, tradisi dan modernitas, kota tua dan kota besar. Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang melihat potensi ini sebagai sarana promosi budaya. Namun, tantangan baru muncul ketika mereka harus menghadapi industri musik dan penerbitan yang kompetitif. Ada pihak-pihak yang meragukan konsep mereka, menganggap bahwa gabungan antara musik dangdut dan literatur tidak akan menarik minat pasar yang luas. Pasar lebih menyukai hal-hal yang ringan dan mudah dicerna, kata salah satu produser dengan nada meremehkan. Tidak gentar, Asep dan Sinta terus maju. Mereka yakin bahwa kualitas dan ketulusan karya mereka akan menemukan tempat di hati publik. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting kita tetap setia pada visi dan tujuan kita, kata Sinta sambil menggenggam tangan Asep. Untuk mendanai proyek mereka, Asep dan Sinta memutuskan untuk mengadakan konser amal di kota tua. Konser itu bertujuan tidak hanya untuk mengumpulkan dana, tetapi juga untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan budaya lokal. Mereka melibatkan seniman-seniman setempat, menampilkan tarian tradisional, pertunjukan wayang kulit, dan tentu saja, penampilan musik dari Asep. Malam konser tiba. Alun-alun kota dipenuhi oleh orang-orang yang antusias. Lampu-lampu menghiasi panggung, menciptakan suasana magis di bawah langit malam yang cerah. Asep naik ke panggung, diiringi tepuk tangan gemuruh. Ia membuka penampilannya dengan lagu yang penuh semangat, mengajak penonton untuk bergembira bersama. Sinta, yang berada di belakang panggung, merasa bangga dan terharu melihat Asep. Ia kemudian naik ke panggung untuk membacakan salah satu puisi karyanya. Suaranya yang lembut dan penuh penjiwaan berhasil memukau penonton. Kombinasi antara musik dan sastra itu menciptakan pengalaman yang berbeda dan mendalam bagi semua yang hadir. Konser itu sukses besar. Tidak hanya berhasil mengumpulkan dana yang cukup, tetapi juga mendapatkan perhatian dari media nasional dan internasional. Berita tentang inovasi mereka dalam memadukan elemen tradisi dan modernitas menjadi topik hangat. Tawaran kerjasama dan dukungan pun berdatangan. Melihat antusiasme publik, label rekaman dan penerbit yang sebelumnya meragukan mereka kini berubah pikiran. Kami melihat potensi besar dalam karya kalian. Mari kita bicarakan kerjasama lebih lanjut, ujar salah satu eksekutif perusahaan dengan nada penuh antusiasme. Dengan hati-hati, Asep dan Sinta mempertimbangkan setiap tawaran. Mereka tidak ingin kehilangan kendali atas karya dan visi mereka. Kita harus memastikan bahwa apapun yang kita lakukan tetap setia pada tujuan awal kita, yaitu melestarikan budaya dan menyentuh hati orang lain, kata Asep. Akhirnya, mereka menemukan mitra yang sejalan dengan nilai-nilai mereka. Proyek album dan buku mereka pun diproduksi dengan skala yang lebih besar. Saat peluncurannya, respon dari masyarakat luar biasa. Karya mereka dianggap segar dan inspiratif,
menawarkan sesuatu yang berbeda di tengah industri yang cenderung homogen. Kesuksesan ini membawa Asep dan Sinta ke berbagai panggung dan forum. Mereka diundang untuk tampil di acara televisi, festival internasional, dan seminar tentang budaya dan seni. Di setiap kesempatan, mereka selalu menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga identitas dan keberagaman budaya. Di tengah kesibukan mereka, Asep dan Sinta tidak melupakan asal-usul mereka. Mereka sering kembali ke kota tua, mengadakan workshop dan pelatihan bagi generasi muda. Kami ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki bakat, agar bisa berkembang dan meraih impian seperti kami, ujar Sinta kepada sekelompok anak muda yang antusias. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika keluarga kedua belah pihak semakin akrab. Orang tua Sinta sering berkunjung ke kota tua, menikmati suasana yang tenang dan akrab dengan keluarga Asep. Mereka bersama-sama merayakan berbagai momen penting, seperti ulang tahun dan hari raya, dengan penuh kehangatan. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Tuntutan pekerjaan dan ekspektasi publik kadang-kadang memberikan tekanan yang besar. Ada saat-saat di mana mereka merasa lelah dan rindu akan kehidupan sederhana mereka dulu. Kadang aku merasa kita terlalu cepat bergerak, kata Sinta suatu malam. Asep merangkulnya. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi ingatlah, setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan kita. Jika kita merasa lelah, kita bisa mengambil waktu sejenak untuk beristirahat dan menikmati momen bersama. Mereka memutuskan untuk mengambil jeda dari hiruk-pikuk pekerjaan. Kembali ke kota tua, mereka menikmati hari-hari dengan sederhana. Menyusuri jalan-jalan kecil, menikmati kuliner lokal, dan berbincang dengan penduduk setempat. Waktu istirahat ini memberikan mereka energi baru dan perspektif yang segar. Dalam momen tenang itu, Asep melamar Sinta di tempat pertama kali mereka bertemu, di bawah pohon beringin di alun-alun kota. Sinta, kau adalah anugerah terindah dalam hidupku. Maukah kau menjadi pendampingku selamanya? Tanya Asep dengan penuh harap. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Sinta. Ya, Asep, aku mau, jawabnya sambil tersenyum. Kabar pertunangan mereka disambut gembira oleh keluarga dan teman-teman. Persiapan pernikahan pun dimulai, direncanakan dengan sentuhan tradisional yang kental. Mereka ingin pernikahan mereka menjadi perayaan budaya dan cinta yang tulus. Persiapan pernikahan Asep dan Sinta menjadi momen penuh kebahagiaan yang menggetarkan hati. Keluarga dari kedua belah pihak bekerja sama dengan harmonis, menyatukan tradisi dan budaya yang mereka miliki. Mereka sepakat untuk menggelar upacara pernikahan dengan adat khas kota tua, sebagai penghormatan terhadap warisan leluhur dan tempat di mana kisah cinta mereka bersemi. Alun-alun kota dihias dengan megah namun tetap sederhana, mencerminkan keindahan yang autentik. Bunga-bunga lokal dengan warna-warni cerah menghiasi setiap sudut, sementara lampu-lampu tradisional tergantung di atas pohon beringin yang menjadi saksi perjalanan cinta mereka. Penduduk kota turut bergotong royong, menunjukkan kehangatan dan kebersamaan yang khas. Pada hari yang telah dinanti, Asep tampak gagah dalam balutan busana pengantin tradisional, lengkap dengan blangkon dan selendang berhias motif khas. Sementara itu, Sinta memancarkan keanggunan dalam kebaya berwarna lembut yang dihiasi sulaman tangan. Senyum merekah di wajah keduanya, menandakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Upacara dimulai dengan iringan musik tradisional yang mengalun syahdu. Doa-doa dipanjatkan untuk memohon restu dari Yang Maha Kuasa. Asep dan Sinta duduk berdampingan, tangan mereka saling menggenggam erat. Saat prosesi sakral itu berlangsung, mereka merasakan getaran cinta dan harapan yang memenuhi hati. Ketika tiba saatnya mengucapkan janji pernikahan, Asep menatap dalam mata Sinta. Dengan suara mantap namun lembut, ia berkata, "Sinta, engkaulah cahaya dalam hidupku. Bersamamu, aku menemukan makna dan tujuan. Aku berjanji akan selalu mencintaimu, mendukungmu, dan berjalan bersamamu melalui segala suka dan duka." Sinta mengusap air mata haru yang menetes di pipinya. "Asep, engkau adalah lagu terindah dalam hidupku. Aku berjanji akan selalu setia di sisimu, menjadi penopang dalam setiap langkahmu, dan bersama-sama mewujudkan impian kita."
Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah menggemuruh saat mereka resmi menjadi suami istri. Suasana haru bercampur bahagia menyelimuti alun-alun kota. Musik kembali mengalun, kali ini dengan nada yang lebih ceria. Para tamu diundang untuk menikmati hidangan khas yang telah disiapkan dengan penuh cinta oleh penduduk setempat. Malam harinya, pesta pernikahan dilanjutkan dengan pertunjukan seni budaya. Asep naik ke panggung, kali ini bukan sebagai seorang penyanyi yang tampil bagi penonton, tetapi sebagai seorang pria yang ingin mengungkapkan cintanya kepada istri tercinta. Ia menyanyikan sebuah lagu baru yang khusus diciptakannya untuk Sinta, berjudul Kasih di Kota Tua. Suaranya yang merdu menembus malam, menggema hingga ke sudut-sudut kota. Sinta terpaku mendengar lagu itu. Setiap liriknya adalah ungkapan hati yang tulus, kisah perjalanan mereka yang diabadikan dalam nada dan kata. Para tamu turut terhanyut, merasakan keindahan cinta yang terpancar dari pasangan itu. Setelah penampilan Asep, Sinta mengambil alih panggung untuk memberikan kejutan. Ia membacakan puisi yang ditulisnya sendiri, menggambarkan perasaan dan harapannya untuk masa depan mereka. Kata-katanya mengalir indah, menyentuh hati semua orang yang mendengarnya. Malam itu, mereka membuktikan bahwa cinta dan seni dapat menyatu dengan sempurna. Di tengah kemeriahan pesta, Asep dan Sinta menyempatkan diri untuk berjalan-jalan sebentar. Mereka menyusuri jalanan kota tua yang diterangi lampu-lampu temaram. "Aku merasa seperti mimpi," kata Sinta sambil menggenggam tangan Asep. "Semua ini terasa begitu sempurna." Asep tersenyum hangat. "Ini adalah awal dari petualangan baru kita. Masih banyak hal yang akan kita hadapi bersama." Sinta menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku siap menghadapi semuanya bersamamu. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya sebagai tim." Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk berbulan madu di desa terpencil dekat pegunungan, mencari inspirasi baru untuk karya-karya mereka. Suasana alam yang tenang dan indah memberikan kedamaian dan semangat baru. Di sana, mereka bertemu dengan komunitas lokal yang kaya akan tradisi dan cerita rakyat. Asep dan Sinta terpesona dengan keunikan budaya setempat. Mereka mengadakan diskusi dengan para tetua desa, mempelajari alat musik tradisional, tarian, dan legenda yang belum banyak diketahui orang luar. Inspirasi mengalir deras, membangkitkan ide-ide segar untuk proyek selanjutnya. "Bagaimana jika kita membuat album dan buku yang mengangkat kisah-kisah dari tempat ini?" usul Sinta dengan mata berbinar. "Kita bisa membantu mempromosikan budaya mereka sekaligus memberikan kontribusi nyata." Asep mengangguk setuju. "Itu ide yang luar biasa. Kita bisa mengajak para seniman lokal untuk berkolaborasi. Ini akan menjadi proyek yang bermakna." Mereka pun mulai merancang konsep tersebut. Waktu mereka di desa itu diisi dengan belajar, berkarya, dan membangun hubungan dengan masyarakat setempat. Kehadiran mereka diterima dengan hangat, dan kerjasama yang terjalin semakin memperkaya pengalaman keduanya. Namun, tantangan baru muncul ketika isu tentang eksploitasi budaya menjadi sorotan. Beberapa pihak mempertanyakan niat Asep dan Sinta, khawatir bahwa karya mereka akan mengambil keuntungan tanpa memberikan manfaat nyata bagi komunitas lokal. Berita itu menyebar, menimbulkan opini negatif di kalangan tertentu. Menyadari situasi tersebut, Asep dan Sinta mengambil langkah proaktif. Mereka mengadakan konferensi pers bersama perwakilan komunitas desa, menjelaskan tujuan dan komitmen mereka untuk melestarikan budaya dengan cara yang bertanggung jawab. "Kami di sini bukan untuk mengambil, tetapi untuk berbagi dan belajar," ujar Sinta dengan tegas. "Semua keuntungan dari proyek ini akan kami alokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan dan seni di desa ini." Perwakilan desa menambahkan, "Kami mendukung penuh Asep dan Sinta. Mereka telah menjadi bagian dari keluarga kami, dan kami yakin niat mereka tulus." Pernyataan itu meredakan kekhawatiran publik. Sekali lagi, Asep dan Sinta menunjukkan integritas dan kepedulian mereka. Proyek pun dilanjutkan dengan semangat yang lebih besar. Hasilnya adalah karya yang autentik dan memukau, mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Dengan segala pencapaian dan tantangan yang telah dilalui, Asep dan Sinta semakin matang dan kuat sebagai pasangan. Mereka belajar bahwa dalam setiap langkah,
Komunikasi dan kepercayaan adalah kunci. Bersama-sama, mereka menghadapi dunia dengan optimisme, siap untuk petualangan selanjutnya. Waktu berlalu dengan cepat. Asep dan Sinta telah menjalani pernikahan selama beberapa tahun dengan penuh kasih dan kebahagiaan. Kehidupan mereka semakin bermakna seiring dengan berbagai karya dan kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat. Pusat budaya yang mereka dirikan di Kota Tua menjadi tempat berkumpulnya seniman dan pecinta seni dari berbagai penjuru. Tempat itu berkembang menjadi pusat kreativitas yang menghasilkan talenta-talenta baru dan melestarikan warisan budaya yang hampir terlupakan. Suatu hari, saat senja mulai menyelimuti kota, Asep dan Sinta duduk di beranda rumah mereka yang asri. Angin sepel-sepel membawa aroma bunga melati dari taman kecil di halaman. "Asep, aku merasa sangat bersyukur dengan apa yang telah kita capai bersama," ujar Sinta sambil menatap langit yang merah merona. Asep menoleh dan menggenggam tangan Sinta. "Aku juga, Sinta. Semua ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, aku merasa masih banyak yang bisa kita lakukan." Sinta tersenyum. "Aku setuju. Bagaimana jika kita memperluas jangkauan pusat budaya kita? Mungkin membuka cabang di kota lain atau menjalin kerjasama dengan komunitas seni internasional." Asep mengangguk penuh semangat. "Itu ide yang bagus. Dengan begitu, kita bisa menyebarkan keindahan budaya kita ke lebih banyak orang dan belajar dari budaya lain." Mereka pun mulai merancang rencana baru. Melalui jaringan yang telah mereka bangun selama ini, Asep dan Sinta mulai menghubungi seniman dan lembaga budaya di berbagai negara. Respon yang mereka terima sangat positif. Banyak yang tertarik untuk berkolaborasi, mengadakan pertukaran budaya, dan menciptakan proyek bersama. Di tengah kesibukan tersebut, Sinta menyadari sesuatu yang berbeda pada dirinya. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ia membawa kabar gembira kepada Asep. "Asep, kita akan memiliki anak lagi," ujarnya dengan mata berbinar. Asep terkejut dan bahagia. "Benarkah? Ini adalah anugerah terindah. Raka akan memiliki adik." Mereka berdua berpelukan, merasakan kebahagiaan yang melimpah. Kabar kehamilan Sinta membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Raka, yang kini berusia 5 tahun, sangat senang mendengar bahwa ia akan menjadi kakak. "Aku akan menjaga adik dengan baik," katanya dengan penuh semangat. Kehamilan Sinta berjalan dengan lancar. Di sela-sela itu, mereka terus melanjutkan proyek perluasan pusat budaya. Salah satu program yang mereka gagas adalah Festival Seni Internasional yang diadakan di Kota Tua mereka. Festival ini akan menampilkan pertunjukan musik, tari, seni rupa, dan sastra dari berbagai negara, sekaligus mempromosikan budaya lokal. Persiapan festival dilakukan dengan matang. Masyarakat Kota Tua turut ambil bagian, menunjukkan keramahan dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas mereka. Saat hari pelaksanaan tiba, Kota Tua berubah menjadi panggung besar yang meriah. Bendera dari berbagai negara berkibar, sementara arus pengunjung memenuhi jalanan dengan wajah-wajah antusias. Asep dan Sinta merasa haru melihat semua itu. "Ini lebih dari yang pernah kita bayangkan," kata Sinta sambil menahan air mata kebahagiaan. Festival berjalan sukses besar. Pertunjukan demi pertunjukan memukau penonton. Kolaborasi antara seniman lokal dan internasional menciptakan harmoni yang indah. Banyak pihak yang memuji inisiatif Asep dan Sinta dalam mengadakan acara tersebut. Media massa, baik nasional maupun internasional, meliput festival itu secara luas. Di tengah festival, Asep mendapat kesempatan untuk berbicara di hadapan para hadirin. "Kami sangat bersyukur dapat menyatukan berbagai budaya dalam satu tempat. Ini membuktikan bahwa seni dan budaya adalah bahasa universal yang dapat menyatukan kita semua. Mari kita terus bersinergi dan saling menghargai perbedaan yang ada." Pidatonya disambut dengan tepuk tangan meriah. Sinta, yang duduk di barisan depan bersama Raka, merasa bangga dan terharu. Namun, di balik kesuksesan itu, sebuah tantangan muncul. Sinta mulai merasa kelelahan yang berlebihan. Setelah memeriksakan diri, dokter menyarankan agar ia beristirahat total demi kesehatan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Asep, yang khawatir,
segera mengatur ulang semua jadwal dan tanggung jawabnya agar bisa lebih fokus menjaga Sinta. Sinta, kesehatanmu adalah yang terpenting sekarang. Aku akan menangani urusan festival dan pekerjaan lainnya. Kamu harus beristirahat, kata Asep dengan lembut. Sinta mengangguk. Terima kasih, Asep. Maaf aku merepotkanmu. Jangan berkata begitu. Kita adalah tim. Kamu telah melakukan banyak hal. Sekarang giliranmu untuk istirahat. Asep mengambil alih tanggung jawab penuh atas sisa festival dan proyek lainnya. Meskipun sibuk, ia tetap menyempatkan diri untuk selalu berada di sisi Sinta. Dengan bantuan keluarga dan teman-teman, mereka berhasil melewati masa-masa tersebut. Beberapa bulan kemudian, Sinta melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Mereka memberinya nama Citra, yang bermakna bayangan indah. Kehadiran Citra melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Melihat Raka yang dengan penuh kasih sayang menjaga adiknya, Asep dan Sinta merasa harapan mereka untuk warisan budaya keluarga akan terus berlanjut. Lihatlah mereka, Asep. Aku yakin mereka akan meneruskan apa yang telah kita mulai, ujar Sinta sambil tersenyum. Asep mengangguk. Ya, aku percaya itu. Dan kita akan selalu mendampingi mereka, mengajarkan nilai-nilai yang penting. Sementara itu, pusat budaya mereka terus berkembang. Generasi muda semakin banyak yang tertarik untuk belajar dan berkarya di bidang seni dan budaya. Program-program baru diluncurkan, seperti beasiswa untuk pelajar berprestasi dan program pelestarian budaya bagi komunitas terpencil. Asep dan Sinta juga mulai menyusun buku tentang perjalanan mereka, berisi pengalaman, tantangan, dan pelajaran yang mereka dapatkan selama ini. Buku itu diharapkan dapat menginspirasi orang lain untuk berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Suatu malam, setelah anak-anak mereka tertidur, Asep dan Sinta duduk bersama di teras rumah. Bintang-bintang bertaburan di langit, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Aku merasa kita telah diberkati dengan begitu banyak hal, kata Asep sambil merangkul Sinta. Benar, Asep. Tapi aku juga yakin bahwa semua ini adalah hasil dari kerja keras dan ketulusan hati kita, balas Sinta. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan malam. Kemudian Sinta berkata, "Apa impianmu selanjutnya, Asep?" Asep tersenyum. Aku ingin kita terus berkarya, menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru. Mungkin membuat sekolah seni, atau program pertukaran budaya yang lebih luas. Sinta mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Aku juga ingin menulis lebih banyak lagi. Mungkin buku cerita anak-anak yang mengangkat legenda dan dongeng dari berbagai daerah. Mereka saling berpandangan, merasakan semangat yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Cinta dan impian mereka tidak pernah padam. Justru semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kehidupan Asep dan Sinta adalah bukti bahwa dengan ketulusan, kerja keras, dan dukungan satu sama lain, segala sesuatu adalah mungkin. Mereka tidak hanya berhasil meraih impian pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang. Warisan yang mereka ciptakan akan terus hidup dan menginspirasi generasi mendatang. Waktu berlalu dengan cepat. Asep dan Sinta telah menjalani pernikahan selama beberapa tahun dengan penuh kasih dan kebahagiaan. Kehidupan mereka semakin bermakna seiring dengan berbagai karya dan kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat. Pusat budaya yang mereka dirikan di Kota Tua menjadi tempat berkumpulnya seniman dan pecinta seni dari berbagai penjuru. Tempat itu berkembang menjadi pusat kreativitas yang menghasilkan talenta-talenta baru dan melestarikan warisan budaya yang hampir terlupakan. Suatu hari, saat senja mulai menyelimuti kota, Asep dan Sinta duduk di beranda rumah mereka yang asri. Angin sepel-sepel membawa aroma bunga melati dari taman kecil di halaman. Asep, aku merasa sangat bersyukur dengan apa yang telah kita capai bersama, ujar Sinta sambil menatap langit yang merah merona. Asep menoleh dan menggenggam tangan Sinta. Aku juga, Sinta. Semua ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun, aku merasa masih banyak yang bisa kita lakukan. Sinta tersenyum. Aku setuju. Bagaimana jika kita memperluas jangkauan pusat budaya kita?
Mungkin membuka cabang di kota lain atau menjalin kerjasama dengan komunitas seni internasional. Asep mengangguk penuh semangat. Itu ide yang bagus. Dengan begitu, kita bisa menyebarkan keindahan budaya kita ke lebih banyak orang dan belajar dari budaya lain. Mereka pun mulai merancang rencana baru. Melalui jaringan yang telah mereka bangun selama ini, Asep dan Sinta mulai menghubungi seniman dan lembaga budaya di berbagai negara. Respon yang mereka terima sangat positif. Banyak yang tertarik untuk berkolaborasi, mengadakan pertukaran budaya, dan menciptakan proyek bersama. Di tengah kesibukan tersebut, Sinta menyadari sesuatu yang berbeda pada dirinya. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ia membawa kabar gembira kepada Asep. "Asep, kita akan memiliki anak lagi," ujarnya dengan mata berbinar. Asep terkejut dan bahagia. "Benarkah? Ini adalah anugerah terindah. Raka akan memiliki adik." Mereka berdua berpelukan, merasakan kebahagiaan yang melimpah. Kabar kehamilan Sinta membawa kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Raka, yang kini berusia 5 tahun, sangat senang mendengar bahwa ia akan menjadi kakak. "Aku akan menjaga adik dengan baik," katanya dengan penuh semangat. Kehamilan Sinta berjalan dengan lancar. Di sela-sela itu, mereka terus melanjutkan proyek perluasan pusat budaya. Salah satu program yang mereka gagas adalah Festival Seni Internasional yang diadakan di kota tua mereka. Festival ini akan menampilkan pertunjukan musik, tari, seni rupa, dan sastra dari berbagai negara, sekaligus mempromosikan budaya lokal. Persiapan festival dilakukan dengan matang. Masyarakat kota tua turut ambil bagian, menunjukkan keramahan dan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas mereka. Saat hari pelaksanaan tiba, kota tua berubah menjadi panggung besar yang meriah. Bendera dari berbagai negara berkibar, sementara arus pengunjung memenuhi jalanan dengan wajah-wajah antusias. Asep dan Sinta merasa haru melihat semua itu. "Ini lebih dari yang pernah kita bayangkan," kata Sinta sambil menahan air mata kebahagiaan. Festival berjalan sukses besar. Pertunjukan demi pertunjukan memukau penonton. Kolaborasi antara seniman lokal dan internasional menciptakan harmoni yang indah. Banyak pihak yang memuji inisiatif Asep dan Sinta dalam mengadakan acara tersebut. Media massa, baik nasional maupun internasional, meliput festival itu secara luas. Di tengah festival, Asep mendapat kesempatan untuk berbicara di hadapan para hadirin. "Kami sangat bersyukur dapat menyatukan berbagai budaya dalam satu tempat. Ini membuktikan bahwa seni dan budaya adalah bahasa universal yang dapat menyatukan kita semua. Mari kita terus bersinergi dan saling menghargai perbedaan yang ada." Pidatonya disambut dengan tepuk tangan meriah. Sinta, yang duduk di barisan depan bersama Raka, merasa bangga dan terharu. Namun, di balik kesuksesan itu, sebuah tantangan muncul. Sinta mulai merasa kelelahan yang berlebihan. Setelah memeriksakan diri, dokter menyarankan agar ia beristirahat total demi kesehatan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Asep, yang khawatir, segera mengatur ulang semua jadwal dan tanggung jawabnya agar bisa lebih fokus menjaga Sinta. "Sinta, kesehatanmu adalah yang terpenting sekarang. Aku akan menangani urusan festival dan pekerjaan lainnya. Kamu harus beristirahat," kata Asep dengan lembut. Sinta mengangguk. "Terima kasih, Asep. Maaf aku merepotkanmu." "Jangan berkata begitu. Kita adalah tim. Kamu telah melakukan banyak hal. Sekarang giliranmu untuk istirahat." Asep mengambil alih tanggung jawab penuh atas sisa festival dan proyek lainnya. Meskipun sibuk, ia tetap menyempatkan diri untuk selalu berada di sisi Sinta. Dengan bantuan keluarga dan teman-teman, mereka berhasil melewati masa-masa tersebut. Beberapa bulan kemudian, Sinta melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dan sehat. Mereka memberinya nama Citra, yang bermakna bayangan indah. Kehadiran Citra melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Melihat Raka yang dengan penuh kasih sayang menjaga adiknya, Asep dan Sinta merasa harapan mereka untuk warisan budaya keluarga akan terus berlanjut. "Lihatlah mereka, Asep. Aku yakin mereka akan meneruskan apa yang telah kita mulai," ujar Sinta sambil tersenyum. Asep mengangguk.
Ya, aku percaya itu. Dan kita akan selalu mendampingi mereka, mengajarkan nilai-nilai yang penting. Sementara itu, pusat budaya mereka terus berkembang. Generasi muda semakin banyak yang tertarik untuk belajar dan berkarya di bidang seni dan budaya. Program-program baru diluncurkan, seperti beasiswa untuk pelajar berprestasi dan program pelestarian budaya bagi komunitas terpencil. Asep dan Sinta juga mulai menyusun buku tentang perjalanan mereka, berisi pengalaman, tantangan, dan pelajaran yang mereka dapatkan selama ini. Buku itu diharapkan dapat menginspirasi orang lain untuk berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Suatu malam, setelah anak-anak mereka tertidur, Asep dan Sinta duduk bersama di teras rumah. Bintang-bintang bertaburan di langit, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Aku merasa kita telah diberkati dengan begitu banyak hal, kata Asep sambil merangkul Sinta. Benar, Asep. Tapi aku juga yakin bahwa semua ini adalah hasil dari kerja keras dan ketulusan hati kita, balas Sinta. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan malam. Kemudian Sinta berkata, "Apa impianmu selanjutnya, Asep?" Asep tersenyum. "Aku ingin kita terus berkarya, menjelajahi kemungkinan-kemungkinan baru. Mungkin membuat sekolah seni, atau program pertukaran budaya yang lebih luas." Sinta mengangguk setuju. Itu ide yang bagus. Aku juga ingin menulis lebih banyak lagi. Mungkin buku cerita anak-anak yang mengangkat legenda dan dongeng dari berbagai daerah. Mereka saling berpandangan, merasakan semangat yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Cinta dan impian mereka tidak pernah padam, justru semakin kuat seiring berjalannya waktu. Kehidupan Asep dan Sinta adalah bukti bahwa dengan ketulusan, kerja keras, dan dukungan satu sama lain, segala sesuatu adalah mungkin. Mereka tidak hanya berhasil meraih impian pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi banyak orang. Warisan yang mereka ciptakan akan terus hidup dan menginspirasi generasi mendatang. Beberapa tahun kemudian, Asep dan Sinta memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan pusat budaya kepada Raka dan Citra. Mereka percaya bahwa anak-anak mereka siap untuk membawa visi mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Ini saatnya generasi muda yang memimpin, kata Asep dengan bijak. Raka dan Citra menerima tanggung jawab itu dengan penuh semangat. Mereka membawa ide-ide baru, menggabungkan teknologi modern dengan tradisi lama, menjangkau audiens yang lebih luas. Pusat budaya itu terus berkembang, menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi banyak seniman dan pecinta budaya. Asep dan Sinta menikmati masa-masa pensiun mereka dengan tenang. Mereka tetap berkarya, meski dalam skala yang lebih kecil, fokus pada mentoring dan menulis memoir tentang perjalanan hidup mereka. Buku mereka menjadi bestseller, menggugah banyak orang untuk mengejar impian dan menghargai warisan budaya. Suatu hari, ketika duduk di beranda sambil menatap matahari terbenam, Sinta berkata, "Asep, hidup kita penuh dengan keberkahan. Aku tak bisa meminta lebih." Asep tersenyum dan menggenggam tangannya. "Selama kita bersama, setiap hari adalah hadiah. Dan meski suatu hari nanti kita mungkin tak lagi di sini, aku yakin cinta dan karya kita akan terus hidup." Sinta mengangguk. Cinta kita adalah cerita yang abadi, tertulis di hati setiap orang yang pernah tersentuh oleh kita. Dengan hati yang damai, mereka menikmati sisa hari-hari mereka, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Kisah Asep dan Sinta mengajarkan bahwa cinta sejati dan dedikasi dapat menciptakan perubahan nyata, meninggalkan jejak yang tak akan terhapus oleh waktu. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga kalian menikmatinya ya. Kalau mau berbagi cerita silakan kirim ke email dan apabila ada kritik dan saran bisa ketik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.